Pengamatan secara visual dapat menyesatkan. Bila Anda meminta seorang bekas operator yang ahli untuk mengoperasikan motor grader, ia akan melakukan jenis pekerjaan yang mungkin saudara anggap mudah, tetapi sebenarnya tidak demikian. Tanyakan kepada seorang operator yang memiliki pengalaman, ia akan mengatakan motor grader adalah alat yang paling sulit dioperasikan. Inilah sistem pembahasan bertahap dari cara pengoperasian alat yang akan menjadikan Anda menjadi operator yang produktif dan terampil. Kami juga akan berbicara mengenai keselamatan yang perlu mendapat perhatian secara khusus. Bila Anda mengoperasikan alat berat, waspadalah selalu terhadap tempat-tempat yang membahayakan. Kami sarankan Anda membaca dan memahami pedoman operasi dan perawatan alat yang akan membantu Anda menjadi operator yang terampil. Tanda-tanda peringatan untuk keselamatan, selain dijumpai pada buku, juga dapat dijumpai pada alat. Pastikan Anda telah memahami dan mengenal betul tanda-tanda itu sebelum mulai menghidupkan dan mengoperasikannya. Maksud dari video ini adalah untuk membawa Anda ke arah pemahaman bertahap, sehingga Anda terbiasa dalam mengoperasikan motor grader. Video ini menyajikan bahasan dalam 4 bagian. Kita mulai dengan inspeksi keliling. Kemudian saudara akan dibawa ke ruang kabin. Selanjutnya, curahkan perhatian pada pembahasan fungsi dari masing-masing tongkat pengontrol. Dan tahap terakhir, video ini akan menyajikan 4 atau 5 teknik operasi yang umumnya sering ditemukan. Inspeksi keliling. Tahap pertama, periksalah ban. Amati ban terhadap kemungkinan robek dan pastikan tekanan anginnya normal. Periksa mur pengunci dan baut-bautnya kalau ada yang longgar. Ketika Anda berada di depan grader, periksa pin pengunci pada sistem wheel lin. Pastikan pin ini tidak terpasang. Kemudian beralih ke bagian belakang dan periksa sekeliling sirkel pemegang pisau dari tanda-tanda kebocoran oli. Periksa ujung pisau dan sisi bawahnya dari tanda-tanda keausan, kerusakan, atau komponennya hilang. Periksa selang hidrolis dari tanda adanya kebocoran, aus, atau rusak. Dalam inspeksi ke bagian belakang, berhentilah sejenak di tempat lokasi disconnect switch dan putarlah switchnya. Selanjutnya, periksalah tongkat oli transmisi dalam mesin keadaan dingin dan periksa kembali setelah mesin panas. Periksa radiator dari tanda-tanda adanya kebocoran, selang air aus, dan adanya sumbatan kotoran. Juga amati tip ripper, laporkan jika adanya keausan, kendor, atau ada bagian yang hilang. Buanglah air kondensasi dari tangki udara. Tangki udara itu terbagi 2 bagian. Bila salah satu tangki kehilangan tekanan udaranya karena bocor, maka tangki lainnya masih dapat mengaktifkan salah satu rem utama. Setelah air kondensasi terbuang, lihatlah bagian bawah, terutama pada transmisi dan diferensialnya. Pastikan di tempat ini tidak ditemukan kebocoran. Sekarang naik dan periksalah mesin. Bila alat sedang menyelesaikan shift operasi, amati bagian mesin yang panas. Saat pemeriksaan radiator, amati bagian mesin dan periksa selang bahan bakar atau selang oli apakah ada yang bocor. Selanjutnya, periksa tinggi air radiator. Pastikan tinggi air ini berada di atas plat indikator. Periksa tinggi bahan bakar. Periksa pre-cleaner dan pastikan bebas kotoran. Buka keran tangki solar dan buang air kondensasi serta endapan kotorannya. Pastikan bahwa keran tersebut tertutup kembali. Periksa tabung indikator penyaring udara. Bila warna merah, berarti elemen filter perlu dibersihkan. Selanjutnya, periksa oli mesin. Pastikan tinggi oli pada tongkat di posisi cold. Tongkat pemeriksa oli memiliki 2 tanda berbeda. Satu sisi untuk memeriksa oli saat mesin belum hidup, dan satu sisi untuk memeriksa waktu mesin dalam keadaan panas. Kita kembali ke bawah. Periksalah tandem housing dari tanda-tanda adanya oli bocor, tanah menempel, atau kumpulan sampah. Amati selang udara bila ada tanda-tanda keausan atau rusak. Kemudian lihatlah tinggi minyak hidrolis dengan mengamati kaca petunjuknya. Periksa pin artikulasinya, pastikan bebas kotoran yang dapat mengganggu gerak artikulasi. Periksa juga pin pengunci frame artikulasinya. Pastikan bahwa pin tersebut tidak terpasang. Sebaiknya bila Anda melakukan perawatan, pin tersebut harus terpasang di tempatnya. Kami ingatkan pusat artikulasi merupakan daerah yang membahayakan. Biasakan bersikap waspada. Selidikilah setiap masalah dengan rinci dan teliti. Ruang kabin operator. Perhatikan tangga menuju ke ruang operator. Pastikan dalam keadaan bersih dan berkondisi baik. Saat Anda menuju atau meninggalkan ruang kabin, selalulah bertumpu pada 3 tumpuan. Sebelum Anda menghidupkan alat, ruang kabin harus dalam keadaan bersih dan rapi. Agar pandangan keluar cukup jelas, bersihkan kaca jendela dan kaca spion. Atur posisi kaca spion agar mendapatkan pandangan belakang yang optimal. Sekarang kita amati lokasi instrumen dan pengontrolnya. Yang ini adalah klakson.
Switch pengontrol wiper dan air pembersihnya berada di sebelah kanan. Switch lampu, kunci kontak dan pengaktif gas either penghidup mesin berada di sebelah kanan operator. Di sini dijumpai juga switch penggerak pin pengunci center shift. Posisi pin pada center shift menentukan sejauh mana pisau grader dapat dikeluarkan dari posisi asalnya. Untuk berbagai aplikasi kita perlu merubah posisi pin. Kita akan membahas masalah ini pada akhir program. Lokasi sekring berada di dua tempat. Pertama di dalam kabin sebelah kanan atas operator. Kedua di luar di bawah kabin. Di sisi kiri bawah operator dijumpai pengontrol AC, pemanas dan kipas. Sekarang kita mulai dari konsol unit pengontrolnya, yaitu dengan penjelasan singkat mengenai ragam fungsi alat pengontrol. Di sebelah kanan bawah dijumpai pengunci diferensial. Bila pengunci ini dipasang akan terhindar dari ban slip dan membantu menambah daya traksi. Untuk menghindari aus ban berlebihan, kunci diferensial harus dilepas pada saat Anda membelok atau jalan. Kami ulangi, lepaskan kunci diferensial bila Anda membelok atau melakukan putaran atau berjalan. Di bagian atas konsol, terdapat tanda pedoman posisi artikulasi, yaitu tanda untuk mengetahui apakah alat dalam posisi lurus atau posisi artikulasi. Sekarang kita periksa pedal di lantai kabin. Pedal modulator transmisi berada di bagian kiri. Bila pedal ini ditekan, tenaga mesin ke ban terputus. Hal ini digunakan pada saat diperlukan gerak alat secara hati-hati dan lambat. Pedal rem utama berada di sisi kanan bawah konsol. Di sisi kanan pedal rem adalah pedal gas. Bila menghidupkan mesin, tekan pedal ini ke depan sampai melewati posisi detent. Dan tarik ke belakang sampai melewati posisi detent bila mematikan mesin. Ini pedal pengatur gas. Tekan pedal ini bila ingin menurunkan RPM mesin. Bila ada kejanggalan pada ruang kabin, pelajari kembali. Sebelum menuju ke tempat pengontrol implement, kita periksa dahulu tongkat pengontrol yang berada di bagian bawah sebelah kanan. Rem parkir terdapat di bawah konsol. Doronglah tongkat bila mengaktifkannya. Dengan memasang rem parkir berarti menetralkan posisi transmisi. Tariklah tongkat rem bila ingin melepaskannya. Semua motor grader Caterpillar memiliki direct drive dan power shift transmisi. Gerakan tongkat ini ke kiri kemudian ke belakang untuk maju, ke kanan kemudian ke belakang untuk mundur. Tongkat sebelah kanan adalah tongkat gas atau governor. Mendorongnya ke depan berarti menurunkan kecepatan mesin. Menariknya ke belakang berarti menaikkan kecepatan mesin. Sekarang, setel posisi kursi, konsol, dan kemudi pada posisi yang paling nyaman untuk bekerja. Kursi dapat disetel berbagai posisi, dapat menaikkan, menurunkan, memundurkan, atau memajukan. Setelah mendapatkan posisi yang nyaman, pasanglah sabuk pengaman. Tarik tongkat untuk memundurkan konsol. Dengan melepas tongkat, konsol terkunci sesuai posisi semula. Untuk mengatur posisi kemudi, putar tongkat berlawanan jarum jam. Bila telah mendapatkan posisi yang sesuai, putar tongkat searah jarum jam agar kemudi terkunci. Sebelum menghidupkan mesin, kita bahas kembali sistem monitor elektronis atau EMS. Alat ini memonitor bagian-bagian mesin yang berfungsi kritis dan penting sekali untuk dipahami. Kita mulai dengan pengecekan pertama. Putar kunci kontak kira-kira seperempat putaran ke kanan posisi on. Di sebelah kiri panel dijumpai toggle switch. Angkat dan tahanlah. Semua lampu pada panel EMS akan menyala. Bila salah satu lampu tidak menyala, lihatlah buku pedoman operator untuk mengatasinya. EMS menyajikan 3 tingkat peringatan. Tingkat pertama, lampu panel EMS berkedip-kedip. Peringatan ini hanya meminta kewaspadaan operator. Sinyal berkedip ini mungkin karena tangki solar tidak penuh atau ada masalah di bagian listrik. Saat itu mungkin Anda perlu merubah cara pengoperasian alat. Peringatan tingkat kedua, lampu panel menyala dan lampu merah berkedip. Sinyal kombinasi ini memberitahukan bila pengoperasian alat diteruskan dapat mengakibatkan kerusakan komponen mesin. Keadaan ini memerlukan suatu perubahan cara pengoperasian alat. Pada peringatan tingkat ketiga, lampu panel menyala dan lampu merah berkedip. Sebagai tambahan peringatan, alarm berbunyi. Melanjutkan alat beroperasi pada kondisi ini dapat menyebabkan kerusakan komponen mesin dengan segera. Sinyal peringatan ini mengharuskan Anda berhenti beroperasi. Bawalah alat ke tempat aman, matikan mesin dan laporkan. Sekarang kita siap menghidupkan mesin. Putarlah kunci kontak penuh ke kanan. Sebelum Anda menghidupkan mesin, pastikan bahwa transmisi ada di posisi netral, yaitu tongkat transmisi tersebut berada di tengah. Juga rem parkir dalam posisi terpasang.
Sebelum alat dioperasikan, periksalah rem utamanya apakah rem tersebut layak pakai. Dan yang lebih penting, Anda tidak boleh langsung bekerja pada saat mesin dingin. Biarkan mesin hidup sementara untuk dipanaskan. Kemudian gerak-gerakan tongkat pengontrol hidrolis untuk memanaskan minyaknya. Ingatlah, pada cuaca dingin penting memanaskan mesin agak lama. Pengontrol implement. Dalam memperkenalkan bagaimana bekerjanya alat-alat pengontrol ini pada Anda, ada 2 tahap pengenalan yang perlu Anda ikuti. Pertama, teliti dahulu lokasi pengontrol pada ruang kabin. Kemudian kami perlihatkan bagaimana gerak dan fungsinya. Ada 9 tuas pengontrol dengan fungsi berbeda yang perlu diamati. 10 bila alat saudara dilengkapi dengan reverse carry file. Pelajarilah pengontrol-pengontrol ini dengan tenang. Disarankan dapat mengulang memutar video ini dan mempelajarinya kembali. Semua informasi dapat dijumpai pula pada buku pedoman perawatan dan pengoperasian alat. Sebelum membahas implement ini, marilah kita bahas kembali mengenai posisi pin pengunci center shift, karena posisi pin menentukan gerak pisau atau moldboard motor grader. Langkah penting yang harus dilakukan pertama-tama adalah menurunkan pisau sampai permukaan tanah sebelum menyetel posisi pin. Untuk menyetel posisi pin, perhatian ditujukan ke arah sisi kanan konsol. Gerakan switch ke depan, pin akan keluar dari lubangnya dan center shift tidak terkunci. Posisi switch di tengah untuk menentukan lubang center shift yang diinginkan. Posisi switch ke arah semula akan mengunci pin ke posisi yang diinginkan. Dewasa ini, pin sering digerakkan antara posisi terkunci dan tidak terkunci, mengingat kebutuhan beberapa teknik operasi yang berbeda-beda. Kita sering mengoperasikan motor grader dalam posisi frame yang berbeda, posisi frame lurus, frame berartikulasi, dan posisi cramp. Berikut ini suatu gambaran operasi dengan 3 posisi tersebut. Frame lurus untuk aplikasi perataan atau grading, frame artikulasi untuk membelok tajam, dan posisi cramp untuk aplikasi penggusuran tanah dengan volume besar. Anda akan melihat kembali posisi-posisi ini saat kita memperagakan teknik operasi alat. Sekarang marilah kita bahas berbagai implement. Bila kita mengamati tuas-tuas pengontrol, 2 tuas berada paling luar mungkin yang paling sering kita gunakan. Tuas-tuas ini untuk menaikkan atau menurunkan pisau. Kita lihat apa yang terjadi bila kita menggerakkan tuas-tuas ini. Tuas kiri untuk menaikkan ujung kiri pisau. Tuas kanan untuk menurunkan ujung kanan pisau. Anda akan sering menggunakan kedua tuas ini. Pada umumnya ada 2 hal yang perlu diingat mengenai gerakan tuas pengontrol. Tuas didorong berarti menurunkan implement, tuas ditarik berarti menurunkan river. Tuas berikutnya adalah pengontrol gerak pisau ke samping. Menarik tuas, pisau bergerak ke kanan. Mendorong, pisau bergerak ke kiri. Ini adalah tuas untuk gerak anggukan pisau. Mendorong, pisau miring ke depan. Menarik, pisau miring ke belakang. Tuas di tengah adalah penggerak circle. Mendorong, circle akan berputar searah jarum jam. Menarik, circle akan berputar berlawanan jarum jam. Sekarang tuas sebelah kanannya. Ini tuas center shift. Mendorong tuas, circle bergerak ke kanan. Menariknya, circle bergerak ke kiri. Ini adalah tuas untuk artikulasi. Tuas didorong bagian belakang alat membelok ke kanan. Tuas ditarik akan membelok ke kiri. Tuas yang ini untuk mengontrol miring ban. Tuas didorong, ban miring ke kiri. Tuas ditarik, ban miring ke kanan. Demikian pembahasan mengenai alat pengontrol. Merupakan suatu kebiasaan baik bila Anda mengamati kembali semua tuas pengontrol sebelum mengoperasikan motor grader. Setelah Anda melaksanakannya, Anda siap mengoperasikannya. Teknik operasi motor grader. Inilah aplikasi motor grader. Perataan tanah. Membuat parit bentuk V. Membersihkan. Memotong tebing. Dan pengoperasian pada areal miring. 2 hal yang perlu diingat bila mengoperasikan motor grader. Tentukan gigi transmisi untuk jenis pekerjaan yang dihadapi dan jalankan alat. Saran ini kelihatannya sederhana, tapi bila dipraktekkan produktivitas alat akan tinggi. Pekerjaan perataan. Pertama yang kita amati adalah pekerjaan perataan. Untuk aplikasi ini harus dipastikan bahwa pin pengunci center shift berada di tengah. Sekarang setel pisau membentuk sudut untuk menempatkan gundukan tanah di luar jalur ban belakang. Jalur gundukan tanah ini membentuk garis bila motor grader menyelesaikan satu lintasan kerja. Setelah penyetelan pisau, kemudian anggukan, sehingga sisi atas pisau berada di depan cutting edge.
Perhatikan, ujung pisau bagian depan berada tepat pada permukaan tanah, sehingga bagian bawah pisau mengikuti kelandaian permukaan. Pastikan pisau berada pada jalur gundukan tanah. Dengan demikian, tanah di sekitar ujung pisau dapat disebarkan. Teknik ini akan efektif untuk volume tanah biasa. Tetapi bagaimana menangani tanah bervolume besar? Caranya adalah, buatlah motor grader berartikulasi hingga ban belakang di luar gundukan tanah dan bergerak sejajar. Miringkan ban depan ke arah mana gundukan tanah akan disebar. Dengan dua cara ini dapat menghasilkan pekerjaan yang diharapkan. Membuat parit bentuk V. Aplikasi lainnya adalah membuat parit bentuk V. Ini adalah bentuk parit V. Cara membuat parit V, pertama pastikan bahwa pin pengunci center shift berada di tengah. Tempatkan ujung pisau kanan satu garis dengan ban depan. Anggukan pisau ke depan dan angkat lift silinder pisau kiri ke posisi lebih tinggi. Sekarang, miringkan ban depan ke kiri dan turunkan lift silinder pisau kanan hingga dapat membentuk parit dangkal sebagai tanda. Ini adalah motor grader dilihat dari depan. Sekarang, buatlah parit pada lintasan pertama. Pada lintasan kedua, potonglah tanah dan tempatkan pisau membentuk sudut hingga tanah terdorong ke kiri kanan ban. Saat parit bertambah dalam, tetaplah pisau membentuk sudut sampai tanah terdorong keluar jalur ban. Cara yang baik adalah alat dalam posisi artikulasi di mana ban belakang berada agak jauh dari dinding parit. Cara ini dapat menghindari kerusakan ban. Meratakan parit. Sekarang, mulai meratakan pinggir parit. Pin pengunci tetap di tengah dan setel pisau sehingga dapat membawa tanah sampai berada di antara kiri kanan ban belakang. Mulailah dengan lintasan perataan. Pindahkan tanah keluar jalur ban dan mulai membentuk badan jalan. Bila perlu, Anda dapat memindah tanah hingga keluar badan jalan. Lintasan akhir ini dapat dilakukan dengan posisi crab seperti terlihat di sini. Memotong dinding parit V. Persiapan berikut, memotong dinding parit V yang sudah terbentuk. Pertama, keluarkan pin pengunci center shift, pastikan pisau berada di tanah. Sekarang, pisau digeser ke samping. Kemudian, angkat ujung luar pisau dan turunkan ujung bagian dalam pisau. Menarik tuas pin center shift. Dengan demikian, circle dapat berputar dan mengeluarkan pisau. Hentikan gerakan keluar pisau saat ujung pisau tepat di depan ban belakang sebelah kanan. Berikutnya, anggukan pisau 3/4 anggukan ke arah depan. Cara ini menghasilkan kerja yang bersih dan terhindar dari benturan pisau. Dalam menentukan sudut miring pisau, gerakan lift silinder kanan naik atau turun. Pada pemotongan dinding tebal, miringkan ban depan ke arah dinding parit. Pada pemotongan tipis, miringkan ban menjauhi dinding parit. Setelah selesai, hasil seharusnya seperti ini. Jalankan alat lurus, gunakan kecepatan yang sesuai untuk menghasilkan pemotongan yang halus. Setelah Anda puas, bersiaplah untuk membersihkan parit. Pertama, setelah pisau dengan urutan terbalik dari setelan pemotongan. Angkat lift silinder kiri, turunkan lift silinder kanan. Dorong tongkat center shift hingga cincin pemegang pisau berputar ke bawah motor grader. Selanjutnya, pindahkan pin pengunci center shift kembali ke tengah. Tempatkan ujung pisau di belakang ban depan kanan. Turunkan lift silinder kanan hingga pisau menyentuh dasar parit. Aturlah lift silinder kiri hingga menghasilkan pemindahan tanah sampai bahu jalan. Miringkan ban depan ke kiri bila Anda memerlukan lintasan kedua agar tanah benar-benar bersih dari dasar parit. Sekarang siap menyebarkan tanah hingga kelandaian sesuai dengan yang diinginkan. Hati-hatilah jangan sampai ujung atas parit terpotong. Memotong dinding tebing. Hal penting dari aplikasi alat adalah pemotongan dinding tebing. Sebelum mulai,
perlu dipersiapkan permukaan bawah tebing. Memiringkan lantai kerja ke arah kaki tebing untuk menghindari alat tergelincir. Kemudian pasang pisau untuk pemotongan dinding parit V. Seperti cara sebelumnya, Anda perlu memasang pin pengunci center shift. Geser pisau ke kanan, putar ujung pisau ke arah ban depan. Sekarang, angkat ujung pisau luar dan bersamaan dengan itu turunkan ujung pisau dalam sampai berada di depan ban belakang. Tahap berikut, anggukan pisau 3/4 anggukan. Cara ini akan menghasilkan lintasan kerja yang bersih dan halus. Begitu pisau di setel pada sudut yang diinginkan, Anda dapat mengamati ketebalan pemotongan melalui posisi miringnya ban depan. Pemotongan tebal, miringkan ban ke arah tebing. Pemotongan tipis, miringkan ban menjauhi tebing. Untuk membuang tanah, ubahlah posisi alat sesuai posisi untuk pembersihan bau jalan. Miringkan ujung pisau hingga mencapai dasar tebing, dan setel agar pisau dapat mendorong tanah sampai permukaan yang rata. Dalam kegiatan operasi ini, sebaiknya ban depan dimiringkan ke kiri. Anda telah dapatkan apa yang dilakukan motograder. Kita lihat teknik aplikasi lainnya. Perataan areal miring. Aplikasi lain motograder sebagai berikut. Pastikan bahwa Anda benar-benar telah memahami pemakaian alat. Kadang-kadang pekerjaan ini dikatakan sebagai meratakan areal miring. Hal yang penting, jangan sekali-kali Anda membuat posisi motograder berartikulasi saat melakukan pendakian, karena hal ini bertentangan dengan keselamatan dan kebiasaan operasi. Aturlah kecepatan alat. Bila mungkin, bekerjalah dari atas bergerak ke arah bawah. Lintasan awal dimulai dengan posisi frame lurus. Lintasan selanjutnya juga dilakukan dengan posisi frame lurus atau posisi crab. Operasi dalam posisi crab pada areal miring dapat memberikan stabilitas operasi lebih baik dan jalur lebih lebar. Berdasarkan pengalaman, posisi crab terbaik adalah setengah artikulasi maksimum. Akhirnya, saat Anda menyelesaikan pemotongan, buanglah tanah keluar jalur ban, sehingga gundukan tanah dapat berfungsi sebagai penstabil alat. Bekerjalah dengan beberapa lintasan hingga puas dengan bentuk kemiringannya. Selanjutnya, pindahkan tanah ke tempat yang diinginkan. Melintasi parit. Pembahasan akhir, kami perkenalkan aplikasi berikut ini, yaitu bagaimana cara yang benar bila melintasi parit. Jangan menyeberangi parit dengan menjalankan alat seperti biasa, karena dapat merusak tie rod. Lebih baik memundurkan alat. Kemudian, membelok dan selanjutnya maju keluar parit. Demikianlah caranya. Anggaplah pekerjaan tersebut sebagai pekerjaan terakhir, saatnya berhenti dan mematikan mesin. Pastikan bahwa pisau sudah diturunkan dan digeser sampai berada di bawah frame. Sebelum mematikan mesin, biarkan mesin hidup dengan putaran idle selama 5 menit. Cara ini proses mendinginkan mesin lebih baik dan mencegah kehausan. Selama 5 menit ini saat yang baik untuk menyiapkan catatan atau laporan. Terakhir, pastikan bahwa switch pemutus arus listrik telah dimatikan. Kami telah memperlihatkan beberapa aplikasi motograder yang paling sering dijumpai. Dengan pengetahuan baru ini, Anda jadi lebih menguasai kombinasi lainnya dari penempatan pisau dan frame untuk suatu operasi. Tentu Anda setuju motograder adalah alat yang benar-benar serba bisa. Seperti kami kemukakan sebelumnya, alat ini memerlukan seorang operator yang memiliki keahlian lebih dalam mengoperasikan alat lain. Bila Anda dapat menguasai motograder, berarti tidak akan mengalami masalah dengan peralatan konstruksi lainnya. Maka, sempatkan untuk mempelajarinya. Dianjurkan untuk selalu memutar kembali video ini sebagai materi pengingat yang cepat. Dan jangan lupa, pahami buku pedoman operasi. Banyak materi yang baik untuk dipelajari hingga membantu Anda menjadi seorang operator yang lebih produktif. Itulah materi sekarang ini. Selamat mengoperasikan motograder.